Perkenalkan, nama saya Hanifah Husna Hakimah dengan NIM 11156240068. Saya berasal dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi untuk melengkapi tugas ujian tengah semester 1 saya. Selamat menonton! Yang pertama, saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh arsip yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Nomor 1, ada Barbara Lazenby Craig. Barbara Lazenby Craig lahir di Toronto, Kanada pada tahun 1943. Ia merupakan seorang profesor arsip dan juga direktur pada Pusat Penelitian dalam Studi Informasi di Fakultas Studi Informasi Universitas Toronto. Barbara Craig memulai karirnya dalam bidang arsip pada tahun 1970 hingga 1988 di Arsip Ontario. Barbara Craig juga telah menghasilkan banyak sekali karya berupa 6 judul buku dan juga 44 artikel. Salah satu karya yang dihasilkan oleh Barbara Craig adalah buku yang berjudul Archival Appraisal, Theory and Practice yang diterbitkan pada tahun 2004. Di mana buku tersebut memiliki fungsi sebagai teori terhadap penilaian arsip. Yang kedua, ada Luciana Duranti. Luciana Duranti lahir pada tanggal 28 September tahun 1950. Ia merupakan seorang ahli arsip dan juga profesor ilmu kearsipan dan diplomatik di School of Library, Archival and Information Studies, Universitas British Columbia di Vancouver, Kanada. Duranti merupakan orang pertama yang menjabat sebagai President Society of American Archivists atau SAA dan juga ACA. Ia menggeluti bidang kearsipan pada tahun 1973. Luciana Duranti telah menghasilkan beberapa karya. Salah satunya adalah buku yang berjudul Diplomatic New Uses for an Old Science yang diterbitkan pada tahun 1998 dan juga buku yang berjudul Encyclopedia of Archival Science yang diterbitkan pada tahun 2015. Karya-karyanya tersebut memiliki fungsi sebagai penunjuk bahwasannya diplomatik arsip bukanlah disiplin ilmu yang usang, akan tetapi masih memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam era modern yang semakin bergantung pada informasi dan juga dokumentasi. Tokoh ketiga yaitu Dr. Randa Sumartini. Dr. Randa Sumartini merupakan tokoh arsiparis yang memiliki karya yang sangat luar biasa, yaitu ia berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yang berfungsi sebagai undang-undang bidang kearsipan pertama di Indonesia mengenai ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Beliau juga telah melakukan banyak sekali terobosan dengan membentuk unit kerja baru, seperti unit arsip audiovisual, dan juga unit wawancara sejarah lisan. Ia juga mengadakan layanan mikrofilm, mengembangkan berbagai program pelatihan arsip dinamis, dan juga memperkenalkan sistem pengelolaan arsip yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. Tokoh arsip yang keempat ada Jason Scott. Jason merupakan seorang arsiparis dan juga sejarawan. Ia mahir di bidang teknologi, pembuatan film, dan juga aktor. Jason Scott sendiri lahir di Amerika Serikat pada tanggal 13 September tahun 1970. Jason Scott banyak sekali berkontribusi dalam bidang arsip, sehingga ia dikenal sebagai tokoh dunia dalam pengarsipan digital. Kontribusi nyata yang ia lakukan di bidang arsip yaitu membuat sebuah penemuan berbasis situs web, yaitu textfile.com, yang berfungsi sebagai website untuk mengolah, menyimpan, dan melestarikan file arsip dari Sistem Sejarah Papan Buletin atau BBS. Dengan demikian, website ini dapat dikategorikan sebagai penyimpan ribuan file teks terutama dari tahun 1980-an hingga 1990-an.
Selain itu, Jason Scott juga memberikan banyak sekali kontribusi di bidang arsip lainnya, yaitu yang pertama, pada Januari 2009, Jason membentuk tim arsip, yaitu tim yang berdedikasi untuk melestarikan catatan sejarah menggunakan website arsip yang pada saat itu belum bersifat open access. Yang kedua, pada tahun 2011, Jason membuat sebuah peta box untuk menyimpan semua arsip internet dan sejarah yang dikerjakan oleh tim arsip. Yang ketiga, pada tahun 2015, Jason mengumumkan keberhasilannya dalam pembuatan Archive Corps yang dilakukan dengan berbagai upaya dan sukarela untuk tetap melestarikan bentuk fisik arsip. Tokoh kelima ada Sola Justus Bach. Sola Justus Bach adalah arsiparis yang lahir di Berlin pada tanggal 16 Agustus 1884. Sebagai arsiparis, ia berperan aktif pada pengelolaan pengembangan administrasi di Lembaga Arsip Nasional Amerika Serikat. Penemuan atau karya yang ia hasilkan terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, di mana ia berhasil menetapkan cara pertama arsip nasional dapat membantu Amerika Serikat, yaitu dengan mengendalikan keluaran dari catatan yang pasti akan dihasilkan. Sehingga hal ini berfungsi untuk menyimpan dan melestarikan jumlah arsip yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tokoh keenam yaitu Margaret Cross Norton. Margaret Cross Norton lahir pada tanggal 7 Juli 1891 di Rockford, Amerika Serikat. Margaret Cross terlahir dari keluarga yang memiliki pengetahuan dan juga rasa hormat terhadap arsip, sehingga ia bisa menyadari pentingnya catatan ataupun pembuatan arsip sejak usianya dini. Pada tanggal 10 Januari tahun 1922, Margaret Cross diangkat sebagai Kepala Arsip Negara bagian Illinois. Adapun pekerjaan yang paling awal ia lakukan adalah dengan menemukan dan mengidentifikasikan catatan yang telah salah tempat ataupun arsip yang sudah diabaikan selama bertahun-tahun. Karyanya berupa buku yang berjudul Norton and Archives, di mana karya tersebut memiliki fungsi sebagai buku referensi yang komprehensif, karena di dalamnya menyajikan banyak sekali aspek-aspek pengelolaan arsip. Last but not least, adalah tokoh arsiparis ketujuh, yaitu Waldo Gifford Leland. Waldo Gifford lahir di Newton, Massachusetts pada tanggal 17 Juli tahun 1879. Ia merupakan sejarawan dan juga ahli teori arsip. Waldo Gifford Leland merupakan tokoh yang menjadi cikal bakal dalam berdirinya unsur kearsipan dunia, sehingga berkat peranannya, dunia dapat mengembangkan teori mengenai subjek kearsipan secara lebih jauh. Karya yang ia lakukan yaitu ia berhasil mendirikan SAA atau Society of American Archivists pada tahun 1936, di mana SAA tersebut memiliki fungsi sebagai organisasi profesional di bidang kearsipan Amerika Serikat yang berperan besar dalam mengembangkan standar, etika, dan pendidikan dalam bidang kearsipan. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya perkembangan arsip bagi generasi muda. Sebelum memulainya, saya akan memberikan sedikit singgungan mengenai masalah yang ada pada saat ini dan juga relevan terhadap poin ini. Masalah tersebut yaitu adalah kurangnya pengetahuan generasi muda terhadap perkembangan arsip. Untuk menjawab masalah tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan arsip. Perkembangan arsip sangat dipengaruhi dengan adanya teknologi informasi di era digital ini. Sebelumnya, pengelolaan arsip itu masih berfokus dengan kertas. Namun lambat laun hal tersebut digantikan oleh format elektronik yang mulai membludak secara kuantitas dan juga penggunaannya. Sehingga kehadiran arsip secara konvensional ke digital merupakan sebuah perkembangan yang sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia kearsipan. Perkembangan arsip sendiri dalam format elektronik ini memberikan berbagai peluang yang sebelumnya tidak dimiliki oleh arsip dalam format fisik. Contohnya adalah, arsip elektronik ini memerlukan usaha yang lebih sedikit atau lebih sederhana untuk menggandakannya.
Nah, perkembangan arsip bagi generasi muda itu juga sangat penting, karena hal ini akan menjadi penguat identitas bangsa, di mana arsip merupakan perjalanan hidup suatu bangsa, sehingga dengan memahaminya, maka akan membantu generasi muda untuk membangun jati diri yang kuat dan juga rasa memiliki terhadap bangsa. Lalu perkembangan arsip bagi generasi muda juga sangat penting, yaitu sebagai pelestari budaya. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendidik generasi muda agar mereka memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan arsip yang terjadi di negara mereka. Di mana arsip itu menyimpan banyak sekali budaya suatu bangsa, sehingga hal itu perlu dijaga dan juga dilestarikan. Dalam hal ini, kita juga bisa mengajak generasi muda untuk berkontribusi secara aktif dalam pelestariannya, sehingga mereka yang ikut berperan dalam melestarikan budaya ini secara otomatis akan menjadi terdidik dan juga lebih memiliki wawasan yang luas mengenai perkembangan arsip yang terjadi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pentingnya dunia arsiparis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Arsip berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, dan hal ini bukan hanya sekedar kata-kata, karena sejak zaman dahulu, manusia itu sudah mulai menggunakan arsip untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Arsip dapat dimaknai sebagai rekaman seluruh peristiwa yang terjadi, baik secara alami maupun hasil karya manusia. Hal ini juga selaras dengan makna dasar arsip, yaitu rekaman informasi. Sehingga, makna ini harus diartikan sebagai sesuatu yang luas dan juga kompleks, karena menyangkut peradaban kehidupan manusia. Pada dasarnya, semua jenis arsip itu merupakan sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, berdasarkan klasifikasi terhadap jenis dan nilai gunanya, arsip dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu arsip dinamis dan juga arsip statis. Namun, arsip dinamis merupakan arsip yang memiliki potensi paling besar untuk dijadikan sumber atau bahan penelitian. Dan dengan pemanfaatan yang tepat melalui metode pengolahan ilmiah, maka arsip dinamis ini dapat menjadi sumber dan juga alat untuk melakukan perkembangan pada ilmu pengetahuan. Adapun masalah atau tantangan yang kita hadapi terhadap perkembangan kearsipan di era ini, itu yang pertama adalah keamanan. Karena seiring dengan beralihnya arsip dari format fisik menjadi format elektronik, maka arsip elektronik ini memiliki kerentanan terhadap serangan cyber dan juga pemalsuan. Oleh karena itu, dibuatlah teknologi seperti blockchain yang digunakan untuk menjamin keaslian dan juga keintegritasan dari sebuah arsip. Dan permasalahan yang kedua adalah kesadaran generasi muda akan pentingnya arsip. Nah, generasi muda seringkali kurang tertarik pada dunia kearsipan. Padahal digitalisasi telah membuat mereka lebih mudah untuk mengakses sebuah arsip ataupun informasi tertentu. Hal ini tentu saja menjadi persoalan yang penting, karena arsip sendiri merupakan sumber identitas budaya dan juga sejarah bangsa yang harus kita lestarikan. Adapun solusi terhadap tantangan atau masalah ini, itu terletak pada pengembangan sistem yang lebih aman, kemudian pendidikan dan juga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas arsiparis dan juga melakukan kampanye untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak terhadap kearsipan di kalangan generasi muda. Sekian pemaparan materi pengantar ilmu kearsipan dari saya. Terima kasih.